Jadi sekali lagi seperti saya bilang tadi, data-data ini memang bukan data sekolah minggu, tapi secara khusus, tapi ini menjadi satu gambaran bagaimana gereja Tuhan memahami penginjilan. Yang memahami penginjilan juga akhirnya ada yang nggak yakin kalau lagi Injil itu, ya Injil itu harus diberitakan, atau seolah mereka berpikir pada titik yang ada tak berkuasa lagi itu Injil. Nah, padahal Injil itu adalah berita keselamatan. Tadi coba teman-teman simak data yang diberikan oleh pendeta tadi saat khotbah. Tahun 80-an dan tahun 90-an Korea Selatan khususnya terjadi ledakan penginjilan. Tapi saat ini apa? Merosot sekali. Ini kekristenan yang ada di Korea Selatan merosot, sangat merosot. Apa yang menyebabkan? Karena gaya hidup dunia. Sekarang anak muda lebih suka mengikuti tren, mengikuti gaya dari K-pop. Nah, makanya tadi kita bilang pentingnya itu apa? Pengajaran. Pengajaran itu yang akan kita tanamkan dan berikan kepada anak-anak. Dan pengajaran itu adalah bagian juga dari penginjilan. Jadi ingat ya teman-teman, jangan juga itu adalah penginjilan. Nah, maka hari ini teman-teman, saya membukakan ya mata hati kita supaya melihat dunia saat ini, keadaan kekristenan saat ini. Jangan-jangan juga di Eropa terjadi karena sudah tidak ada penginjilan. Yang terjadi khususnya penginjilan bagi anak-anak. Mungkin penginjilan banyak dilakukan tapi hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak tidak dilakukan. Sehingga itulah yang terjadi dengan gereja di Eropa, gereja di negara-negara benua Amerika sana yang sudah sekarang tinggal gedungnya, tinggal sejarah ya, karena sudah tidak ada umat sana, terlebih anak-anak yang beribadah. Ya, ini sangat memprihatinkan. Nah, selanjutnya saya akan membawa materi saya ini. Ada 5 hal yang perlu kita pahami tentang Injil. Berapa hal, teman-teman? 5. Tentang apa Injil? Pertama adalah berita Injil. Yang kedua adalah pemberita Injil. Ketiga adalah penerima Injil. Yang keempat adalah proses. Dan kelima adalah metode Injil. Nah, sekarang berbicara berita Injil. Teman-teman sudah pernah dengar berita Injil? Sudah? Kemarin di Sonder dengan di Manado, sebelum materi saya menyanyi lagu Natal. Ya, lagu Natal yang indah, hari jadinya Yesus. Kalau mau nyanyi lagu ini, semua kalangan kelompok umur yang ada pasti apa? Ada suasana hati yang bersuka cita. Ini mau rayakan Natal. Wah, ini apalagi orang anak-anak yang bilang Natal, anak-anak kalau Januari, Februari kamu bilang semua Natal, senang sekali orang. Ya, kenapa? Ada sepatu baru, hadiah, dan itu suka cita. Ya, tapi sebenarnya kalau mau lihat berita Injil itu pada saat ketika apa? Malaikat menampakkan diri kepada para gembala di mana? Di malam hari itu pada waktu itu apa? Berita bahwa apa? Akan ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, apa berita sukacita itu? Ya, apa berita sukacita itu? Ya, kalau kita lihat di Matius 1 ayat 21 ketika saat itu, walaupun memang kisah ini menarik kalau orang mau cerita kepada anak-anak. Pada waktu itu kan Yusuf yang berniat apa? Menceraikan diam-diam Maria karena apa? Karena ketahuan sudah mengandung. Lalu apa? Malaikat nampak kepada Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Seperti dalam Matius 1 ayat 21. Buka Alkitab. Maka saya sebagai orang yang baca Alkitab, disitulah karena sumber pemberitaan Injil itu dari Alkitab. Jadi jangan lupa ya, kesukaan kita adalah membaca Alkitab karena disitulah sumber pemberitaan Injil. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi berita
Kalau dari bacaan ini, orang ambil dari kata dialah, siapa dia? Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tuh berita kesukaan. Ini tuh Injil. Kabar baik, kabar sukacita. Ya, kabar baik atau kabar sukacita. Makanya kadang dalam bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik. Kalau dalam bahasa Inggris adalah apa? Dalam bahasa Inggris apa? Gospel. Good dari dua kata, good baik, dan spell adalah perkataan, pesan atau kabar. Nah, kabar baiknya itu ya sudah diberitakan oleh malaikat. Itu adalah kabar kesukaan besar, kabar sukacita. Tapi ingat juga kabar tentang karya Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Baca, buka. Inilah juga kabar baik itu, yaitu kabar karya Kristus bagi kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Baca teman-teman. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini adalah inti berita sukacita, yaitu tentang Kristus. Jadi teman-teman, orang harus pahami pertama tentang apa? Berita Injil. Berita Injil. Tadi referensi Alkitab saya sudah sampaikan dalam Matius 1:21. Baru juga ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan apa itu Injil? Kita sudah pahami toh? Apa itu Injil? Kita sudah pahami. Bagian kedua, kita masuk memahami panggilan kita sebagai pemberita Injil. Memahami panggilan kita sebagai pemberita Injil. Orang buka Roma 10 ayat 15b. Boleh juga Roma 10 ayat 15. Semua orang baca. Orang baca. Gak dapat? Memang lebih cepat dia cari di Alkitab. Oke, orang baca Roma 10 ayat 15. Dan bagi mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Makanya bagus saya mau baca di ayat-ayat sebelumnya, tapi saya ambil saja satu ayatnya karena waktu. Nanti baca di ayat sebelumnya lebih enak kalau baca satu perikop. Jadi dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Teman-teman, habis ini teman-teman mau diutus untuk menginjil. Ya, dalam arti setelah kegiatan ini teman-teman akan keluar. Itu bagian dari untuk diutus pergi memberitakan Injil. Baru lanjut, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini luar biasa ya. Memang hal ini kita tidak bisa alami ketika kita memberitakan Injil di tempat di sarang yang bukan kantong-kantong kita. Jadi kita akan ditolak, diusir atau diancam atau dibunuh. Tapi kalau ini masih orang di Minahas di itu, senang sekali Leci akan membawa kabar sukacita. Ya, betapa indahnya. Nah, tapi perlu saya ingatkan kita sebagai pemberita Injil bahwa kita hadir di sini bukan sekedar program, tapi disinilah sedang kita apa? Bersama-sama menikmati kasih Allah yang besar itu. Orang dari sini bukan cuma program, tapi kita ingin apa? Kita telah menikmati kasih Allah yang besar. Yang pertama siapa yang terima? Orang kita. Dan ketika kita menerima kasih Allah yang besar, kita akan membagikan kepada anak-anak. Itu. Jadi apa yang Inci alami dengan Tuhan, kita akan bagikan juga itu kepada anak-anak. Itu baru bilang pemberita Injil. Bukan cuma menikmati untuk diri sendiri, tapi kita mau wariskan, mau bagikan kepada anak-anak. Makanya penting kita mengasihi anak-anak. Kita penting mengasihi anak, karena inilah beban kasih yang kita sudah dapatkan ingin kita bagikan. Kenapa sejak di Sonder, di Manado, di Bitung berbicara tentang Allah itu kasih? Ini nak kebetulan karena Gemim dalam suatu perenungan itu berjalan tentang Allah adalah kasih. Maka penting juga ini suatu hal pesan yang Tuhan mau sampaikan
orang semua, ya. Nah, jadi teman-teman, saya mau sampaikan kita sebagai pemberita Injil. Penginjilan bukan sekedar tugas pendeta, tugas majelis, tapi juga adalah tugas kita sebagai guru sekolah minggu. Baru lanjut, tapi saya juga perlu ingatkan panggilan kita sebagai pemberita Injil. Ingat teman-teman, anak-anak lebih suka apa? Dorang lebih suka Badengan atau Balia? Balia. Ya teman-teman, jadi dorang lebih suka lihat. Inilah generasi yang ada saat ini. Ya, jadi hati-hati. Biar teman-teman bercerita Injil begitu sangat baik, tapi kalau dorang lihat Injil dengan kopi hidup, nyala selaras dengan Injil, itu yang berbahaya. Ya, maka saya ingatkan, selaraskanlah hidup kita dengan Injil, berhiduplah sesuai dengan Injil, dan apa? Selaras setiap kata dan perbuatan. Itu iman dan juga bagian dari Injil. Ya teman-teman, penting ini ingatkan juga Injil. Ingatkan juga saya ketua KPS Pokja, serta ketua-ketua KPAC, koordinator yang ada, dan kita semua. Oke, jadi dua hal kita sudah dapat. Pertama, berita Injil, apa itu Injil? Kedua, memahami panggilan kita sebagai pemberita Injil. Ketiga, memahami penerima Injil. Siapa penerima Injil? Siapa? Iya, sesama kita. Lebih khusus? Yesus jelas orang ada tulis ya. Seminar penginjilan ibadah kreatif, komisi pelayanan anak. Komisi pelayanan anak itu apa? Berbicara juga ada guru sekolah minggu, tapi dalamnya adalah anak. Ya. Anak adalah penerima Injil. Nah, pahami. Anak-anak yang orang layani sekarang rata-rata adalah generasi apa? Sampai sini yang sudah memahami tentang lapisan generasi. Ya, generasi apa mereka saat ini yang kita layani? Ada generasi baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan ada generasi Alpha. Generasi Alpha, ya generasi Alpha, bukan untuk Alpha di muka. Generasi Alpha, dan generasi Alpha ini adalah generasi digital. Mereka adalah digital native disebut ya. Sehari-hari mereka sudah dengan apa? Handphone. Ya, bilahir so tahu pakai handphone. Digital native ya. Berbeda dengan generasi Cicika. Mungkin Cicika masuk di baby boomers. Ya, dah lahir saat berpesta. Kata mama dah lahir saat berpesta. Mungkin soal Cicika kurang lebih seperti di lapisan itu generasi. Ya, kalau kita masuk di generasi milenial, mungkin di X yang lahir tahun 80-an, ya. Cica juga masuk. Ya. Oke. Tapi yang penting di sini ada generasi apapun, yang penting ada apa? Seperti tidak jadi apa tekanan kantong generasi apapun, tapi orang oke. Seperti yang teman-teman sebutkan. Memahami penerima Injil. Ya teman-teman. Nah, pernah nggak dengar bonus demografi teman-teman? Benar toh? Bonus demografi diperkirakan di Indonesia tahun 2030 DP puncak sampai 2035. Dalam arti usia yang produktif yang apa? Paling banyak dari angkatan yang ada, paling banyak adalah usia anak, remaja, dan pemuda. Orang bisa masuk di saat untuk lebih bisa masuk di bonus demografi. Apa ini teman-teman? Orang pahami dulu keberadaan anak dalam arti keberadaan dalam populasi. Berarti bisa dikatakan seperti lagu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dijual. Itu kata pesan apa? Sekarang ladang menguning dalam arti apa? Banyak anak-anak dikebin, bahkan nanti secara nasional Indonesia puncaknya di 2030 akan banyak usia anak. Cuma satu terapi doa, diberilah apa? Pekerja yang mau mengerjakan inilah ladang. Siapa itu? Orang. Jadi teman-teman, walaupun tadi memang betul pendeta Adolf bilang, ya, dapat di gereja anak-anak sedikit lebih banyak dari sekolah minggu. Kenapa? Kalau semuanya jangkau, mungkin lebih banyak anak-anak di rumah, di tempat main, di pasar.
Kalau mau lihat sebenarnya jumlah populasi anak banyak saat ini. Tapi kenapa tidak banyak yang beribadah? Yaitu karena apa? Orang sudah tidak melakukan misi menjangkau semua anak. Kurang yang tunggu di gereja. Kadang kurang tua anak dia kasihnya panci ada ibadah. Tukang guru dia menjangkau anak itu menjangkau ke guru-guru. Anak-anak yang rajin. Makanya kemarin tidak kebetulan ini Yosua dan Yesla ada menyampaikan Injil metode dorang bawa pesan telak buat guru sekolah minggu. Dorang berbicara pada orang, jangan sampai. Oke, kalau itu memang suatu hal itu karunia Tuhan dan Tuhan membawa pesan melalui anak. Tapi jangan lupa juga diingatkan sebagai pemberita Injil, ya, ingatkan lagi tentang tanggung jawab kita, tanggung jawab dalam pelayanan anak, dalam sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan anak. Jangan lupa tanggung jawab menjangkau semua anak, memberitakan Injil kepada anak-anak. Jangan sampai kita lupa itu. Nah, baru lanjut teman-teman. Ya, jadi kita harus melayani generasi anak saat ini. Karena apa? Karena anak-anak statusnya mereka manusia berdosa, bukan cuma anak dentoran. Maka orang yang berdosa mengalami kebutuhan apa? Handphone, bukan doi, baju, makanan, apa? Butuh firman atau butuh Injil. Jadi kita harus melayani mereka dan kita mengasihi mereka. Nah, di sini penting juga kita harus ada sebagai pemberita Injil, memahami penerima Injil, memahami dan mengenal akan generasi ini. Harus kenal generasi ini. Mungkin Injil dia masuk di kelahiran baby boomers dengan jika jangan lagi orang pakai metode seperti pada Injil usia sekolah minggu, ya. Sekarang ini semana era digital, ya. Jadi kalau Injil memakai rupa tadi pendeta Adolf, Injil bercerita dengan tegas, apalagi berbicara dengan jelas, tapi tidak ada ekspresi. Anak-anak tidak akan mungkin satu dua yang boleh mendengar, tetapi setelah itu mereka tidak lagi tertarik. Ya. Harus memahami generasi ini dan mengenal generasi ini. Nah, dan saat ini penting, ibadah penting, pemberitaan Injil itu penting. Karena di sini berbicara bahwa konten yang utama dalam setiap ibadah adalah firman. Konten dalam arti yang utama dalam pemberitaan, dalam penginjilan adalah firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan. Ya. Tapi pahami juga dengan konteks. Nah, itu seperti ini, maybe kalau kemarin orang ikuti ada sejarahnya. Maybe masuk di Indonesia dan bersikup Gemim yang menjadi salah satu sinode yang melaksanakan metode ini. Walaupun saat ini metode Maybe memang sudah tidak berjalan seperti tahun-tahun mereka masuk di Gemim, ya. Mungkin kurang beberapa sinode. Malah sekarang kalau kita lihat Injiforsi yang beberapa sinode yang banyak menggunakan dibandingkan dengan Maybe. Kalau melihat data gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk Jepang dan beberapa negara. Jadi memang suatu metode itu kadang berkembang di suatu negara, kadang juga di negara lain tidak. Kenapa? Kadang konteksnya, ya, budayanya, tradisinya. Kita tidak bisa mengadopsi semua yang ada di negara yang mereka lakukan. Contoh orang lihat, itu Injil yang masuk di Minahasa. Itu Ridho dan Swas, bukan dia bawa ke budaya Eropa, dia ikut itu budaya yang ada di Minahasa supaya itu Injil tersampaikan. Sampai orang boleh apa deh istilah itu ya, bilang apa deh tua, kalau semua kuda tua-tua ada kampung ada istilah di bahasa yang menyapa atau sebelum itu ada suatu ucapan-ucapan yang mungkin sapaan yang sesuai dengan budaya lokal yang ada saat ini. Jadi semua harus melihat juga konteks, ya teman-teman, harus melihat konteks. Tapi konten tidak berubah. Konten adalah firman, konten adalah Injil, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu tidak mulai berubah. Tapi konteksnya itu bisa berubah sesuai dengan keadaan di mana kita berada. Coba jadi hitung,
mau bikin lomba main cat. Lebih banyak lomba di lomba sampel. Toh? Kecuali bikin lomba main cat banyak mau ikut. Makanya orang berikut mau bikin lomba atau mau bikin 2 lomba, bukan cuma main cat, dia sampel lagi. Karena mau akomodir ini anak-anak yang ada di YouTube ini. Toh? Di Midway mereka sebagian Nusa Utara juga ada di sana. Jadi itu teman-teman ya, konten yang utama adalah firman. Ya firman. Baru konteks itu boleh kita berbeda sesuai dengan konteks yang ada. Nah, baru 15 menit. Tenang teman-teman. Sekarang kita menyikapi keadaan sekarang ini. Ya teman-teman. Ini memahami dulu anak. Tadi lapisan generasi. Kita belajar konten dan konteks yang saat ini berbagai yang orang alami, berbagai metode toh. Nah itu saya rasa nanti akan didalami oleh teman-teman. Tapi hal yang penting juga mau disampaikan dalam sesi materi ini, keadaan dunia saat ini terhadap generasi anak. Lalu teman-teman